mau tunjukin sesuatu kepada kalian semua. Ayo, let's go. Anak istri saya kena COVID positif, OTG, setengah mati setengah hidup. Kenapa? Karena kasihan melihat mereka yang suffering, yang benar-benar isolasi di rumah. Tapi sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami juga terpukul. Saya sebenarnya nggak perlu uang dari YouTube, saya bilang nggak perlu. Nggak, bahkan sampai sekarang dolar, kalau di YouTube kan ada dolar kuning tuh, mengatakan bahwa seseorang itu dapat AdSense dan sebagainya. Itu hampir semua video kita dolar kuning. Halo Pak Bob, apa kabar Halo. Pak Bob? Salam kenal. Halo. Salam kenal Bang Alex, apa kabar? Alhamdulillah Salam baik. kenal. Belum Pak pernah Bob. ketemu kita nih. Iya, iya. Siap. Pak Bob, Siap. saya tertarik mengontak Anda ini karena ada di berita di sebuah media online ya. Artinya Anda menghibahkan seluruh kamar hotel Anda untuk pasien COVID. Ya, betul. Sejak kapan dan kenapa latar belakangnya mau bersedekah semacam itu, Pak Bob? Jadi gini Bang Alex, saya mau sharing ya, bahwa semenjak corona ini kan 2000, tahun 2000 itu sudah gila-gilaan. Perjalanan waktu saya sendiri memang saya sebagai pengusaha. Jadi sewaktu corona muncul itu lucunya, saya hampir kerjaan saya semuanya, usaha saya tetap jalan. Ya, ada yang autopilot sendiri, ada juga yang masih jalan sampai hari ini. Nah, kebetulan hotel ini 3 bulan semenjak corona minus terus nih. Akhirnya kita sama anak buah kita sharing, akhirnya mereka menyetujui, ya udahlah Pak, katanya kita sama-sama tutup dulu sementara, supaya hotel ini juga nggak minus terus. Akhirnya beberapa karyawan, saya pikir udah pekerjakan tempat lain, yang usaha saya masih ada. Nah, singkat cerita, berjalan waktu, sampailah tahun 2021. Nah, tepatnya di bulan Januari, pertama sih sebenarnya, ini saya ungkapan pertama nih ya, nggak pernah saya ungkapkan. Anak istri saya kena COVID positif, OTG. Januari itu. Januari. Jadi Januari anak cowok saya punya 3 anak cowok, yang ceweknya 2. Yang jelas itu pun kita dengan segala bentuk resources yang kita ada, kemampuan yang kita ada, itu pun bagi saya mau dibilang setengah mati setengah hidup. Kenapa? Karena kasihan melihat mereka yang suffering, yang benar-benar isolasi di rumah. Kebetulan rumah kita cukup memadai, jadi mereka isolasi di rumah karena OTG. Tapi sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami juga terpukul, karena yang masih keluaran itu saya. Mereka nggak pernah keluar, boro-boro ke mall, boro-boro kemana. Singkat cerita, pas mereka sudah, alhamdulillah sudah negatif, masuklah di bulan Juli ini, Juni-Juli. Saya lihat PPKM luar biasa. Ya, apa yang dilakukan pemerintah tentunya mungkin pro kontra, tapi saya sendiri sebagai pengusaha memang terpukul juga, tapi juga kata orang, kalau corona nggak selesai, maka usaha juga akan nggak selesai juga. Nah, disitulah saya pikir usaha hotel ini yang tadinya di 3 bulan setelah corona datang ke Indonesia, saya tutup. Sebagian karyawan yang tadinya di sana, sekarang saya berdayakan nih. Waktu itu kita sama istri lagi berbicara, kira-kira di waktu luang ini kita bisa buat apa ya? Lebih produktif gitu. Jadi teman-teman ada bilang, udahlah lu coba buka Instagram, buat di sosial media aja deh, Instagram, YouTube dan sebagainya. Akhirnya itulah muncul cari waktu, Bang Alex, cari waktu untuk ngisi waktu itu dengan cara sosial media. Nah, untuk pribadi sih awalnya untuk database keluarga. Siapa tahu nanti ke depan nggak perlu harus lagi pakai hard disk kan. Nah, singkat cerita, hotel ini saya pikir ini harus sesuatu yang saya lakukan.
Ya, sesuatu yang saya lakukan minimal berguna untuk masyarakat lah sekitarnya. Karena banyak sekali keluarga tetangga saya, bahkan Bang Alex, bayangin, dia isolasi mandiri. Dia itu hampir sudah negatif, tapi akhirnya meninggal, ditemukan mayat. Itu terpukul saya, terpukul. Karena COVID. Jadi dia sudah masuk di hari ke-10. Tapi ditemukan itu setelah kalau salah 13 hari. Yang jelas positifnya masih ada. Ya kan? Temukan mayat. Wah, saya bilang ini kacau ini. Ya, paman saya sendiri pun akhirnya ada yang meninggal karena COVID di bulan Juni. Saya bilang ini harus sesuatu ini karena mereka ini yang sekarang isolasi mandiri di rumah, rumahnya yang tidak memadai, tadinya suaminya kena, sekarang istri dan anaknya kena. Itu yang menular itu ya, klaster tersendiri. Jadi klaster keluarga. Terhadap teman-teman yang atau saudara yang posisi yang mereka isolasi mandiri, mereka kan hampir nggak ngerti soal apa itu vitamin, apa itu obat. Perbedaannya belum tentu mereka tahu. Akhirnya yang tetangga tadi meninggal ya seperti itu akhirnya karena nggak terurus. Nah, saya bilang ini harus ada sesuatu yang saya harus lakukan. Yang tetangganya Pak Bob itu hanya isolasi aja, tapi asupan makanannya bergizi atau tidak, obat atau vitamin nggak jelas. Yes. Itu yang sekarang lagi apa ya? Yang heboh. Kenapa? Karena orang isolasi ujung-ujungnya meninggal. Coba, ya kan? Sekarang jangan boro-boro soal isolasi. Orang tahu di positif, berani mampir sana. Betul kan ya? Jadi akhirnya itu saya terpukul itu, saya nggak mau amit-amit sih, kan keluarga besar, ada orang tua amit-amit belum pernah kena sama sekali. Bayangin kalau itu nanti tertular, wah saya lihat PPKM di Jambi per hari ini kita bicara Pak Alex, Bang Alex, itu sudah masih level 4 coba. Ya, di kota sendiri itu banyak banget yang positif. Gitulah, kira-kira awal mulanya saya pikir harus ada sesuatu yang saya lakukan. Nah, lucunya saya waktu itu membuat vlog sendiri di Instagram saya. Sebelum masuk itu, hotelnya Pak Bobi sendiri kapasitas berapa kamar? Jadi total kamar itu kurang lebih 40 lebih kamarnya, ya. Tapi kemarin tim Polda datang sendiri ke sini, tim kecamatan sini datang, dan kita survei itu. Karena kita ini hotelnya berlantai 6, oke. Memang ada banyak room-nya, ya, untuk kantor, untuk hall. Ya, hall kita ada 2. Dan di situ kemarin tim Polda datang sama tim kecamatan cek, wah ini bisa dibuat banyak. Nah, akhirnya dibuatlah skema 74 kamar. Oh, siap menampung 74 pasien artinya ya? Yes, ya minimal 74 pasien dengan 1 hall ekstra. Ya, tempat jemurnya ada 2 di sini. Yang terbuka, area terbuka. Jadi insya Allah bisa bantu Bang Alex. Gitu. Nah itu hanya untuk yang apa istilahnya OTG untuk isolasi mandiri atau juga disiapkan dokter untuk mengontrol nanti kalau sudah ada pasien masuk itu. Artinya pasien dengan keluhan yang lumayan lah, ringan. Jadi ini sedang digodok Bang Alex, sedang digodok, terutama saya kan bukan bidang kesehatan. Bukan ahlinya. Jadi saya kemarin sudah buat video tersebut. Banyak sekali apresiasi dari warga, terutama dari pejabat pemerintah. Kemarin yang terakhir datang adalah Pak Gubernur dan juga tim Pak Kapolda, teman-teman dari ID Jambi, dan yang terakhir adalah Pak Wali Kota yang undang kita sebagai owner untuk berdiskusi panjang di rumah dinas beliau. Dan harapan besar saya ya minimal bisa diolah bangunan ini untuk digunakan untuk fasilitas COVID gratis. Pak Bobi sendiri hanya menyiapkan kamar atau berikut fasilitas pelayanan lainnya, misalnya makannya, obat-obatannya? Jadi yang saya awalnya saya di sini hanya menyiapkan bangunan dan isinya. Tapi saya sudah komunikasi semua ke pejabat daerah juga bila mana oksigen. Kebetulan kan ada usaha saya yang
memakai oksigen cukup banyak, ya, untuk memakai oksigen cukup banyak, itu kan bisa dihibahkan, bisa saya bawa ke sini. Dan itu sudah kita rencanakan, Pak Alex. Iya ya, karena beberapa pekan lalu kan sempat menjadi isu tersendiri tuh ya soal oksigen. Ya, betul. Di Jambi sempat kejadian juga itu kelangkaan oksigen itu. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum dapat kabar soal kelangkaan oksigen. Hanya saja saya memang sudah siapkan kurang lebih 50 tabung yang gede-gede untuk dipakai gitu. Cadangan di situ ya. Cadangan, ya kan? Nah, gitu. Betul. Ngomong-ngomong Pak Bobi sendiri selain hotel dan tadi ada usaha yang membutuhkan oksigen cukup besar, bidang apa aja sih lainnya itu? Dasarnya memang pengusaha. Jadi ada perumahan dan juga ada beberapa yang nggak mungkin saya sebutkan, tapi yang jelas semua legal, semuanya merekrut karyawan yang cukup lumayan. Mudah-mudahan bisa ini sih. Yang jelas basically kita di oksigen tadi, di perkapalan ya, tepatnya ya, perkapalan dan juga di properti. Sempat ada pemutusan hubungan kerja gitu PHK karyawan selama pandemi ini? Kan udah setahun lebih, hampir setahun setengah ini. Fair aja seperti hotel ini yang kita saat ini berada, ini kan salah satu kamar hotel yang mau dijadikan tempat isolasi mandiri. Hotel ini satu-satunya usaha yang saya pada saat kena gelombang COVID saya tutup, tapi sebagian karyawan alhamdulillah sekarang saya rekrut menjadi tim sosial media. Ya kan? Ya, kita rekrut semua dan kita ada perjanjian khusus bagi semua karyawan yang sudah kerja di sini. Seketika bila mana ini hotel sudah beroperasi lagi, tentunya mereka orang pertama yang kita kontak untuk rekrut balik gitu. Terus lah ya ada jaminan. Tapi ngomong-ngomong pasien COVID yang untuk masuk di hotel atau melakukan isolasi di hotel Pak Bobi ini sudah dimulai. Kapan kira-kira bisa digunakan oleh masyarakat? Per hari ini teman-teman dari wali kota sudah inspeksi juga dan kelihatannya sudah ada respon positif. Insya Allah dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa difinalkan. Mungkin kita bicara awal bulan Agustus kali ya. Awal Agustus. Insya Allah, ya awal Agustus. Gitu. Nah, Pak Bobi sendiri sudah memperhitungkan nggak Pak Bobi soal image ini kan? Ada orang yang buka warung aja begitu dia kena COVID, pas buka lagi susah tuh. Pelanggan pada takut tertular meskipun sudah dinyatakan dia sehat gitu kan, udah bersih lah, udah lama berhari-hari kata adek saya ada keluhan juga, aduh udah seminggu nih buka lagi warungnya, ada dagangannya nggak ada yang mau deket, nggak ada yang mau belanja katanya. Nah ini Pak Bobi udah mikirkan itu nggak, resiko itu nggak ada nanti masyarakat yang mau menginap di hotel Pak Bobi kayak gitu. Ya, jadi Bang Alex kemarin juga dilontarkan oleh wali kota, dia bicara, kamu tahu nggak resikonya katanya, begitu kamu buat tempat COVID, ini hotel kamu tidak akan laku lagi nanti ke depan. Saya bilang Pak Wali Kota dengan segala hormat, dengan Bang Alex juga, saya tentunya sudah perhitungkan matang-matang. Bagi saya kerugian yang namanya uang bisa dicari. Yang penting bagaimana kondisi pandemi ini bisa teratasi dengan cepat. Teman-teman yang kemarin isolasi di rumah hanya sebatas 6x6 ya, yang nggak memandai bisa dibantu. Itu tekad bulat saya, nggak soal apa untung ruginya. Bahkan kemarin ada sempat ditanya akan berapa lama saya membiarkan ini atau dikasih gratis. Saya bilang sampai selamanya COVID selesai, insya Allah kita komitmen. Tapi untuk makanan, untuk obat itu dibantu sama Pemda ya, sama Pemkot? Untuk makanan dan obat-obatan tentunya dibantu dengan Pemda dan Pemkot, tapi kita sendiri, saya ada apa ya, bisa dikatakan ada inisiatif untuk melakukan dalam waktu dekat ini, itu yaitu pembagian multivitamin ada obat-obatan sendiri, dari biaya sendiri. Pak Bobi, tadi Pak Bobi sempat menyinggung karyawan hotel yang Pak Bobi pekerjakan untuk sementara karena ditutup tidak beroperasi, dialihkan menjadi tim media sosial. Ini khususnya Pak Bobi
melakukan apa di Minang? Kan katanya bisnisnya juga terganggu gitu. Mempromosikan bisnis Pak Bobi atau aktivitas Pak Oh Bobi enggak. sebagai Jadi ya apa yang saya lakukan di media sosial ini jauh sangat berbeda apa yang saya lakukan di bisnis. Bahkan teman-teman bisnis saya bilang, lu gila apa? Gak ada kerjaan lain apa? Atau usaha lu kenapa emang? Saya bilang, lah waktu kan kosong, ya kan? Dari dulu memang kalau orang tanya, saya itu paling nggak suka di foto, nggak suka di video. Istriku pas waktu kita buat ini pun sampai lucu-lucu sendiri ya. Karena kita waktu itu hanya istri saya kameramen sama saya, itu pun buat opening kita buat video itu hampir 20 kali takes itu, bayangin. Ya kan? Karena ngulang kan groginya gitu. Jadi alhamdulillah berjalan waktu, saya bilang udahlah, ini banyak banget masyarakat yang masih butuh pekerjaan, ya kan? Kita harus rekrut sesuatu lah, minimal ya kalau memang kita harus rekrut orang, kita rekrut orang. Ya akhirnya alhamdulillah dengan minimnya kita punya apa ya, bisa dikatakan follower dan sebagainya, itu kita nggak lihat dari sana. Karena sampai hari ini kita rekrut hampir total 15 karyawan untuk YouTube Talk. Dan itu base-nya bukan karena apa ya, mau cari uang dari YouTube, karena memang teman-teman yang bantu kita tuh rata-rata dari IO, ya kan, kameramen dari yang biasa IO mana sekarang yang masih aktif coba dengan kondisi ini. Udahlah saya bilang, kalian ikut saya, insya Allah saya bisa memberikan kalian sejahtera. Kalau memang nanti pandemi selesai, kalian mau kerja tempat lain yang mungkin lebih heboh, lebih banyak lagi, silakan. Gitu. itu persisnya kapan terjun ke media sosial? Apa sih YouTuber ya? Jadi YouTuber itu? Jadi malu kalau saya bilang YouTuber, tapi itu yang di brand yang ditempel sekarang. Pengusaha saya malah hilang sekarang. Ya saya bingung juga. Jadi kalau untuk terjun itu baru kita di bulan tahun ini. Tahun lalu, 2020 itu persisnya di bulan Juni. Which is mau setahun 1 bulan sekarang, bulan Juni. Pilihan kontennya apa Pak Bobi? Dulu karena saya hobi fitness kan, hobi fitness, akhirnya saya buat vlog tentang bagaimana ngajarin teman-teman semua untuk belajar healthy. Terus juga kita sempat mau buat video tentang makan banyak. Tapi belakangan ini saya lebih memang agak agak pro kontra sekarang ini. Kenapa? Saya larinya ke makan ekstrim dan juga horor. Ya. Sorry, soal fitness ya, semula saya mengira kalau ngelihat postur Pak Bobi ini kayak The Rock gitu kan. Hollywood, wah ini jangan-jangan pelatih kebugaran gitu. Enggak ya. Jangan punya bisnis fitness center kayak gitu, enggak. Enggak. Oh, fitness ini hanya sebatas hobi, Bang. Hobi yang dimana saya pikir sangat mahal. Sekarang kita cerita COVID, fitness tuh atau kesehatan tuh mahal sekali. Mahal sekali. Kalau untuk itu nggak ada. Kalau kemudian pilihannya ke makan ekstrim dan cerita horor, gimana ceritanya itu? Siapa yang memberikan ide tuh? Ini iseng, waktu itu kita sempat nonton, tim saya sempat nonton video-video di luar negeri gitu kan, makan ekstrim. Saya bilang, zaman dulu, sewaktu nenek kita, ya kan, moyang-moyang kita itu makan apa adanya juga, saya bilang, ya kan. Memang zaman hari ini berbeda. Kalau orang mau lihat contohnya burger, pizza, ya kan. Tapi saya pikir-pikir, kenapa tidak? Karena believe it or not, percaya atau tidak, makan ekstrim itu, yang disebut makan ekstrim itu berbeda-beda ya, segmentasinya ya, pola pikirnya. Tapi apa yang saya makan bagi saya itu adalah sesuatu yang pernah dimakan oleh mungkin orang-orang dulu gitu loh. Seperti contohnya kita ngomongin soal cacing tanah, itu untuk tipes, ya Bang Alex sudah begitu, ya untuk tipes, ya kan. Tikus kecil itu ya, itu kan untuk stamina itu, ya stamina, benar untuk stamina. Sekontroversi itu ya, memang ada plus minus. Makan kalajengking coba, makan kelabang. Kalajengking.
Kelabang Bukan sama bau kalajengking. itu ya? Nggak pahit, nggak bau ya? Bau malah nggak ada, tapi kalau cairannya memang bau, ya bau. Tapi itu yang sesuatu yang mengeksplor bahwa makanan itu kalau dikaji benar itu bagi saya sendiri, sampai hari ini alhamdulillah sehat, ya. Yang sempat sampai ada keracunan atau gangguan kesehatan gitu dari yang Sempat. Kalau ditanya sempat. Saya sempat gangguan kesehatan sewaktu saya telan jantung ular hidup. ular apa? Kobra. Ular sawah. Oh. Jadi ular sawah ditangkap, apesnya saya nggak sadar bahwa ular sawah itu makannya apa adanya, ya kan? Jadi dikulitin, ambil dia punya jantungnya masih mentah, masih hidup itu. Kalau di jantung kita buka, diambil itu masih goyang itu dia. Dimasukin air, ditelan. Nah, rupanya itu adalah racun. Akhirnya saya 3 hari itu sempat khawatir juga, ini ada apa nih? Karena yang jelas itu efeknya luar biasa. Sempat dirawat? Hampir. Akhirnya tapi konsultasi dokter bilang ini lu keracunan. Karena dari segi simptomsnya itu pasti keracunan. Kalau selain tikus, kelabang, satwa apa lagi yang ekstrim yang mana? Yang jelas tikus, kelabang, kalajengking, tarantula, cacing, cicak hidup itu. Ini saya dapat info bahwa untuk mengobatin itu cicak itu luka dalam. Ya. Memang eksim biasanya penyakit kulit itu. Penyakit kulit ya, betul. Cicak atau apa ya yang bunyi suara kencang itu tokek. Tokek sudah, tapi kita bakar tokek. Istri nggak komplain kalau habis bikin video makanan kayak begitu? Komplain, nama istri kan khawatir juga suaminya kenapa-napa. Saya bilang setelah dikaji memang ada plus minus, tapi banyak juga yang plusnya. Saya bilang insya Allah kalau niat kita baik, ya kan, nggak ada masalah lah, saya bilang. Nah ini Pak Bobi kan istilahnya ya pengusaha gitu, secara ekonomi mapan, biasanya mungkin kan untuk makanan terjaga lah ya, higienitasnya. Itu kan perlu men-switch itu untuk begitu harus memakan makanan ekstrim gitu. Bagaimana menginikan kondisi psikologisnya untuk bisa berani mengkonsumsi makanan-makanan tersebut? Jadi ini awal mula dari memang research yang saya lakukan, ya. Memang banyak sekali orang sewaktu saya buat makan ekstrim, orang bertanya, ini orang biasalah netizen ya, teman-teman di luar sana, ini orang cuma mau buat viral. Saya bilang, saya ini kalau kalian cek sendiri, saya sebenarnya nggak perlu uang dari YouTube, saya bilang nggak perlu, bahkan sampai sekarang dolar, kalau di YouTube kan ada dolar kuning tuh, mengatakan bahwa seseorang itu dapat AdSense dan sebagainya, itu hampir semua video kita dolar kuning. Itu membuktikan bahwa memang saya tulus untuk memberikan entertainment sih sebenarnya, untuk lucu-lucuan, ya, dibantu dengan 2 anggota tim saya tadi yang di screen saya, di screen juga gitu. Ke depan ada rencana apa lagi? Apa jenis makanan ekstrim lain apa yang pengen dicari, pengen dikonsumsi? Ada, sampai sekarang ada yang mau dicari itu apa ya namanya? Sebutannya apa ya? Yang bau tuh, Bang. Apa namanya? Semacam kecoa, bukan semacam ini. Kayak tupai. Semacam tupai, tapi dia baunya setengah mati. Karena kentutnya bau banget katanya. Kentutnya. Saya penasaran aja karena saya belum pernah ketemu. Ya kan? Sigung, itu nyarinya tapi hanya di sekitar Jambi aja ya? Enggak. Sigung, tahu ya sigung? Abang tahu sigung nggak? Sigung. SINGGU. Sigung. Dia semacam apa namanya? Semacam
tupai tapi badannya hitam putih itu. Sorry, tadi kan makan tikus ya, itu tikus got atau tikus apa yang dimakan? Anak tikus. Jadi anak tikus yang kita bisa temukan kita makan. Tikus apa aja sih, yang penting itu anaknya ya. Kalau tikus kemarin yang sempat kita temukan itu di salah satu rumah sakit kita datangin, yang sudah kosong kurang lebih mau sekitar 28 tahun. Kita temukan tikus apa ya, jatuhnya tikus ini ya, tikus liar, kita tangkap, kita bakar dulu, itu. Itu dibakar dulu. Tapi anaknya langsung telan. Ya. Iya. Kalau untuk yang horor kemana aja? Horor Jambi rata-rata banyak, ada rumah-rumah tua, rumah sakit tua, rumah yang kemarin katanya sempat orang bunuh diri. Nah, itu aja sih, keliling-keliling. Ada rencana mau keliling luar kota Jambi, tapi karena polisi didampingi ustadz atau pendeta gitu nggak sih? Nah, itu yang orang tanya saya. Doanya biar nggak digangguin. Ya, banyak sekali tim saya juga sempat kritik, katanya, Bang, ini kalau kita ke tempat beginian, nggak bawa ustadz atau udah bawa orang pinter, nanti nanti ini loh Bang, katanya. Saya bilang, percaya sama Tuhan. Kalau orang pinter, ini sorry ya semua kepada teman-teman yang mungkin kecimpung di dunia usaha di bidang paranormal dan sebagainya. Saya pribadi sih bukan nggak percaya. Saya percaya ada namanya Tuhan dan namanya setan dan iblis mungkin katanya gitu ya. Tapi kalau untuk yang begitu saya kurang percaya. Sorry to say, karena itu aja sih yang saya prinsip adalah keyakinan bahwa Tuhan itu akan melindungi kita dimanapun kita. Jadi sejauh ini nggak pernah ada gangguan-gangguan ya setelah syuting di tempat-tempat yang dikatakan seram atau horor itu? Pernah jujur ngomong nih, Bang Alex sudah gali sekian banyak. Ada anak buah saya waktu itu kita buat konten di salah satu perumahan yang abandoned, yang benar-benar dikosongkan karena banyak yang meninggal warganya. Anak buah saya kerasukan, kejang lah ya. Kalau saya mau bilang nggak kerasukan saya nggak percaya, tapi yang penting dikejang. Akhirnya kita obatin, kita kurang 2 jam baru sadar. Dan terjadi juga sama pembantu sebenarnya di rumah. Pembantu saya somehow terbalik badannya, kejang-kejang juga. Terus istri mulai khawatir, ini jangan-jangan yang tadi malam lu ke sana ngikutin. Saya bilang, percaya deh, Tuhan tuh ada, saya bilang. Mungkin orang-orangnya kecapean aja, saya bilang. Ya kan? Nah, mungkin skeptik ya, saya sangat nggak percaya begituan yang namanya kerasukan dan sebagainya. Artinya menyerang orang-orang sekeliling ya, nggak langsung ke Pak Bobinya ya? Itu yang terjadi sih, tapi yang jelas kita insya Allah aman-aman aja, insya Allah aman-aman. Ya semoga. Pak Bobi, saya masih penasaran dengan nama hotel Pak Bobi, Malioboro. Ya. Ada sejarahnya, kita kan taunya Malioboro ada di Jogja, Jambi. Lucunya, sewaktu saya bangun hotel ini, memang tahun berapa itu? Pakai namanya Malioboro. 7 tahun lalu, which is kurang lebih sekitar 16 ya. Ya. 14 tahun 2014. 7 tahun lalu itu berawal mula ada keluarga yang hijrah ke Yogyakarta. Ya, guys. Tante saya waktu itu yang merenov sebagai kontraktor hotel ini memang asli Yogyakarta. Dia sudah tinggal di Yogyakarta sudah lama. Dibawalah nama Malioboro, Jalan Malioboro ke Jambi. Tapi lucunya sampai sekarang keliling sekitar hotel ini jalannya namanya Malioboro coba. berubah semua. Nah, itulah kesannya yang kita buat ya. Mengikuti nama hotel, akhirnya nama jalan itu yang populer. Yes, betul. Padahal kalau di Google kan bukan itu ya namanya ya, nama aslinya betul. Bukan nama. Kalau kita lihat di Google Map itu namanya bukan Jalan Malioboro padahal kan? Iya betul. Tapi sebutan warga
Warga Jalan lebih Malioboro. Jalan Iya. Malioboro karena Betul. tahu. Betul. Betul. Pak Bobi, satu lagi. Kemarin Pak Bobi katanya juga menyumbang apa? Peti mati. Betul, Pak? Seperti ya sudah. Jadi ini Bang Alex, kemarin saya sempat baca artikel di beberapa media bahwa COVID meningkat, yang meninggal meningkat. Di sini saya sekali lagi tergerak hati, spontan, ya. Waktu itu saya beberapa hari lalu tepatnya saya merekrut beberapa karyawan yang sudah di PHK, UMKM yang saya lihat tadinya mungkin jualan kusen kayu, ya. Saya bilang udahlah, kita buat sesuatu, saya bilang, ayo kita kerjain sesuatu. Nah, salah satu proyeknya yaitu peti mati. Kenapa peti mati? Karena kan saya melihat banyak sekali warga kita, masyarakat kita yang mungkin ekonominya rendah, ya kan. Saya nggak tahu nih ada oknum atau enggak, tapi yang jelas saya dengar oknum-oknum cas, ya kan. Kemarin sempat heboh, ya, kremasi harganya sekian, dan ada juga orang jual peti. Kalau saya lihat di online tuh ada yang jual peti sampai jutaan. Saya bilang sudahlah, saya buatkan tahap pertama itu 100 peti yang kita buatkan, ukurannya sesuai standar yaitu 60 cm lebar, tinggi 40, panjangnya 2 meter. Nah, itu saya mau sumbangkan gratis juga, dan alhamdulillah kita sudah kontak baik dari Pemprov maupun Pemkot serta rumah sakit yang menerima pasien COVID, itu sudah kita kontak dan mereka senang mau dapatkan sesuatu yang gratis dari kita untuk digunakan. Pak Bobi, namanya kenapa nulisnya Bobby, tidak Bobi biasa? Ini lucu sih. Saya dari Jadi, tadi ini merhatiin ini, saya pikir Bobinya biasa, nggak taunya kok Bob bi tawon, bi lebah. nama asli saya Charles Robin Lee. Nah, loh. Ayo. Charles Robin Lee nama saya. Jadi nama Bobby itu yang memberikan tuh almarhum nenek saya. Bobby itu panggilan nama rumah. Jadi suatu almarhum nenek meninggal, saya bilang ke keluarga, udah, saya mau ganti nama. Saya bilang, ganti apa? Bobby. Sebagai bentuk rasa respect ke nenek saya almarhum. Nah, kenapa Bobby? Sesuatu yang berbeda aja sih. Supaya karena kalau Bobby biasa kan banyak ya. Bobby Nasution, Bobby siapa kan? Kalau kita membuat sesuatu yang berbeda. Kalau buildernya itu apa? Builder itu basically kemarin kan saya bilang, awalnya saya pikir udahlah fitness itu ya. Fitness tadi, builder membangun sesuatu. Gitu. Oke. Bobby si pembangun gitu ya. Iya. Mudah-mudahan sih Bang Alex, apa yang saya lakukan berdampak positif bagi masyarakat, bagi warga. Yang jelas niat saya tulus untuk membantu masyarakat yang kekurangan, yang harus bayar jadi gratis, dan juga mudah-mudahan menjadi apa ya teman-teman yang lain, usaha lain. Kebetulan Bang Alex, saya memang usaha hotel ini cuma satu ini. Kalau ada 10 pun saya sumbangin 10-nya. Itu Bang. Makanya ini kan menginspirasi ya, ketika banyak orang teriak hanya minta ke pemerintah harus lakukan ini, karena saya harus melakukan ini, tapi Pak Bobi ya udah terjun langsung membantu masyarakat. Bahkan yang membuat saya kaget yaitu kemarin sempat ngobrol, saya nggak mau sebutkan, itu rupanya Pemprov Pemkot itu membayar hotel untuk isolasi mandiri bagi tenaga medis. Itu bayar loh ke hotel-hotel yang ya maaf kata saya nggak tahu rate-nya, tapi yang jelas bayar, ya kan? Kenapa harus bayar coba kalau memang saya mau kasih gratis? Dan mudah-mudahan bisa diikuti dengan yang lain ya gitu ya. Nah ya itu juga kenapa Pak Bobi tidak mengajukan tender untuk ayo dapat seperti pengelola hotel-hotel yang lain gitu kan, artinya kan dapat pemasukan gitu kan, lumayan gitu. Tapi Pak Bobi malah milih udah digratiskan aja. Kadang-kadang di usia saya segini walaupun nggak tua-tua amat gitu, kadang-kadang semuanya nggak selalu harus dengan uang, Pak. Nggak semuanya harus dengan uang. Itu yang saya pelajarin dari umurku bertahun-tahun, bertambahnya tahun umur ya, semakin tua mikir nggak semuanya pakai uang, nggak semuanya harus dengan nilai uang.
Pak Bobi, terima kasih Gimana? banyak ya sudah Thank you banget berkenan Bang Alex berbincang dengan siap. kami dari Detikcom. Mudah-mudahan teman-teman di Detikcom sehat selalu. Terima kasih. Semoga Pak Bobi juga apa yang dilakukan Pak Bobi ini menginspirasi teman-teman sesama pengusaha di Jambi, juga mungkin di kota-kota lain, di wilayah lain, untuk mengikuti jejak seperti Pak Bobi, tidak hanya mengandalkan segala sesuatunya dari pemerintah. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Bobi. Salam sehat. Thank you. Salam sehat. Pak Assalamualaikum. Bobi dan keluarga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.